Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada di awal tahun 2022 ini semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Saat ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan, biarlah kita mempersiapkan tanah hati kita yang terbaik. Haleluya. Bapa yang selalu baik dalam hidup kami, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Jika Tuhan masih memberikan kami waktu untuk datang beribadah dan bersekutu kepada Engkau ya Tuhan. Inilah kami para wanita-wanita yang Engkau kasihi. Engkau mengenal pribadi kami lebih dari kami mengenal. Dan orang yang tulus akan memandang wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan yang memberkati ibadah kami siang hari ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus Engkau penuhi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Kami mau bernyanyi dan bermazmur bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur.
puji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Orang yang tetap setia dan teguh memegang perjanjiannya akan tetap terus mengecap kebaikan demi kebaikan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Nama-Mu kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Kami tetap terus menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih. Engkau selalu bersama kami Tuhan, di setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku, dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku, dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami kenal Engkau untuk kasih setia-Mu selalu ada nyata di dalam hidup kami. Untuk itulah Engkau izinkan kami masih boleh mengadakan ibadah sekalipun secara online. Tapi itu bukti bahwa kasih-Mu selalu nyata di dalam hidup ini. Kau masih memberikan nafas untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan suara-Mu. Tapi kami mohon Tuhan, supaya di dalam kami menikmati kasih kesetiaan-Mu, hati kami terus berpaut kepada pribadi-Mu, bukan kepada kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami. Setiap hari kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu begitu sempurna. Dan biarlah waktu-waktu yang singkat ini kami boleh lebih hari lebih mengerti siapa Tuhan yang kami sembah. Sehingga kami makin hari Tuhan kami bukan asal beribadah, tapi kami merasakan sendiri kasih setia Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Bahkan pribadi-Mu, hadirat-Mu selalu nyata. Sekalipun kami hanya online, tapi kami sudah merasakan betapa besarnya Tuhan-Mu.
Sehingga kalau nanti kami sampai masuk dalam kerajaan Bapa di surga, betapa mulianya siang dan malam kami selalu berada di dekat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Engkau lebih dulu mengenal kami dan memanggil kami menjadi umat-Mu. Walaupun hanya sederhana ibadah ini, tapi Engkau juga selalu hadir bersama dengan kami. Sehingga kami merasakan Tuhan, Engkau selalu menjagai hidup kami, para wanita-wanita yang ada, itu mulai dari anak-anak, orang muda, setengah baya, Tuhan, oma-oma, Engkau jagai semuanya dengan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun ada beberapa yang sudah Engkau panggil pulang, tetapi kami tahu satu hari kami juga akan berjumpa dengan mereka. Karena itu kami semua sedang mempersiapkan untuk bertanding memelihara iman kami dengan satu perjuangan untuk merebut hidup yang kekal itu. Bukan sembarang iman kami percaya, tapi kami mau secara kenyataan mengecap kasih dan kebaikan-Mu, karena kasih dan kebaikan-Mu itu nyata. Dan hari-hari ini kami boleh lebih mengerti rencana Tuhan. Firman-Mu siang dan malam yang kami pelajari bukan sekedar mengisi otak kami untuk tahu isi firman Allah, tapi benar-benar sedang dalam penggenapannya. Terima kasih Tuhan, untuk tiap hari Engkau selalu berbicara untuk mengingatkan buat kami semuanya, supaya semakin hari kami makin mencintai Engkau. Bukan pemberiannya, bukan berkat-berkat-Mu, bukan mujizat-Mu, sekalipun itu masih terjadi, tapi kami makin hari hati kami lekatkan hati kami dengan hati-Mu, supaya kami bisa memahami jalan-jalan-Mu, apa yang menjadi pikiran-Mu, rencana-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena itu luruskan dengan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu, hanya alat saja untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sebab itu urapi kami semuanya, baik yang di rumah-rumah yang mendengarkan firman-Mu, juga Engkau urapi, supaya Roh Kudus bekerja dimanapun mereka berada. Tetap kasih Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dan jikalau masih ada roh-roh yang lain mengganggu jalan pemberitaan firman ini, kami tolak, hancurkan semua dalam nama Yesus. Dan pengurapan-Mu tetap bersama dengan kami. Dan semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Shalom ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama membuka lagi. Karena firman Tuhan itu begitu luar biasa. Sebelum firman ini saya sampaikan, ini pun juga sudah ada orang-orang yang saya berkati dengan persoalannya dengan firman ini. Jadi saya tahu setiap hari Tuhan itu menjaga kita dengan firman-Nya. Untuk itu mari kita sama-sama membuka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-31. Demikian bunyinya. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Sebab itu tidak boleh dicampur dengan tafsiran-tafsiran menurut pikiran manusia. Itulah sebabnya saya suka setiap firman Tuhan, saya selalu bacakan firman Tuhannya, bunyinya. Dia itu siapa? Juga Allah, juga firman Tuhan. Sebab Allah itu firman. Dia menjadi perisai bagi semua orang. Sayangnya, tidak semua orang mau memakai perisai firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, yang berlindung padanya. Di sini jelas sekali, adapun Allah jalannya sempurna. Jadi jangan kita pakai pikiran kita, loh kalau sempurna kenapa saya mesti mengalami begini? Kenapa saya mesti harus menderita? Mesti kehilangan keluarga dan sebagainya yang saya tidak pernah pikirkan. Tapi itu semua jalannya Tuhan, kita tidak mengerti.
Apa yang Tuhan perbuat sekarang kita tidak mengerti, tapi kelak kemudian kita akan mengerti. Apa sebabnya? Sama dengan pengalaman saya sendiri, bagaimana ayah saya dipanggil Tuhan ketika saya umur 13. Kelihatannya begitu menyakitkan. Ayah yang menyenangkan buat saya ya, ayah yang baik hati, yang dekat dengan saya sekalipun ayah saya bukan menemani anak laki, tetapi menemani anak perempuan. Bisa juga main bekel. Apa itu? Bekel ya. Di sini atau ikut. Saya main layang-layang juga. Jadi ada kedekatan. Sehingga waktu pergi itu saya seperti kehilangan. Tapi apa yang terjadi? Masih menyakitkan lagi. Sekolah pun harus putus. Kemudian sudah sekolah putus, tinggal mama seorang diri, masih harus pergi lagi. Dipergikan oleh oma saya. Ya, saya tidak perlu cerita lagi panjang lebar untuk menjauhkan dari seorang pemuda yang menyenangi saya, sehingga pemuda itu diam-diam masuk gereja. Dibaptis segala macam, jadi saya memenangkan jiwa tanpa perlu menginjili. Nah, dipergikan lagi, sudah dipergikan, masih banyak lagi hal, proses saya hampir mati kalau Tuhan tidak lindungi saya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Itulah tadi Tuhan punya rencana indah. Sehingga kalau saya tidak di Surabaya, mungkin saya tidak ketemu dengan Bapak Gembala. Itulah tadi ada proses-proses yang jalannya Tuhan begitu sempurna, buat saya menyakitkan. Tapi apa yang menyakitkan? Allah turut bekerja. Itu saja kita harus ingat, mendatangkan kebaikan. Sebab itu ini bulan ini restartnya kita harus betul-betul percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mencurangi kita. Selalu Dia berbuat yang terbaik untuk kita, sekalipun kita tidak mengerti. Sabda Tuhan itu murni. Jadi betul-betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sungguh-sungguh murni. Hanya yang menyampaikan, nah itu tadi, kita harus berjuang, doakan setiap pengkhotbah, termasuk kami juga, supaya kita betul pada relnya Tuhan. Kebenaran ya kebenaran, ada yang kebenaran ditutupi takut, nanti jemaatnya lari. Juga buat saya jemaat itu domba Tuhan punya, dititipkan berapa saja yaitu, tetapi harus dijaga baik-baik supaya jangan nanti Tuhan datang, kenapa dombamu pincang, kenapa dombamu luka-luka tidak ada diobati. Jadi saya tidak mau, karena mungkin masih ingat, saya baca sekali lagi ya, ini cuma tambahannya saja. Maleakhi 2 ayat 1 sampai 2. Itu yang saya sudah khotbahkan, saya cuma ulangi saja. Dengarkanlah hai para imam, ini pelayan Tuhan, peringatan yang datang dari Tuhan semesta alam ini. Jika kamu tidak mengubah cara hidupmu dan tidak mau memuliakan namaku. Jadi setiap hidup kita ini dituntut supaya bisa memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Maka aku akan menjatuhkan hukuman berat ke atas kamu dan akan mendatangkan kutuk. Wah, kita sudah melayani capek-capek, tapi bukan berkat, tapi hukuman dan kutuk. Aku tidak akan memberi kamu berkat seperti yang ingin kulakukan. Sebenarnya kamu sudah aku kutuk. Pada saat kita di dalam dosa, sebelum kita kenal Tuhan, kita dibawa kutuk, bukan? Karena nenek moyang kita. Karena kamu meremehkan hal-hal yang sangat penting bagiku. Nah, ini jangan sampai ada hal-hal penting. Apa hal penting? 1 Korintus 7 ayat 19. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Wahyu
Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Dan jangan kita menjadi anak Tuhan yang tidak menuruti perintah Allah. Maka itu sudah mencapai wahyu kitab yang terakhir. Sedangkan kita hidup di zaman akhir. Jadi kalau peringatan-peringatan ini kami masih remehkan, itu bahaya sekali. Sehingga Tuhan selalu ingatkan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, bukan kepada Allah yang lain. Sebab itu tadi dikatakan dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dari mana datangnya iman? Dari mendengar firman. Sebab itu kadang-kadang kita mendengar firman saja banyak gangguannya. Yang capek, yang mengantuk, yang gelisah dan sebagainya, yang tidak konsen. Itu tipu daya musuh. Padahal dia menjadi perisai. Nah, Efesus 6 bilang apa? Dalam segala hal pergunakan perisai iman untuk memadamkan semua anak panah si jahat. Anak panah si jahat dimasukkan di mana? Di pikiran kita, di perasaan kita. Perasaanku kok enggak enak ya? Wah, sudah enggak enak ditambahi lagi, lebih parah lagi. Harusnya kalau enggak enak perasaan karena jantungnya berdebar, ya itu minum obat saja jantung kah apa, itu masih bisa ditenangkan. Tapi kalau tidak tenang, ketakutan, kekhawatiran, segala macam mengganggu perasaan kita, enak atau tidak? Pasti tidak enak. Nah, seringkali kita ya kalau tidak enak begitu bagaimana? Apa ya, daripada apa ya, datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku datang kepadamu. Pakai iman, aku percaya. Tadi kan kita sudah nyanyi bahwa kasih setia Tuhan itu selalu mau dinyatakan dalam hidup kita. Jadi di sini kita tahu bahwa jalan keluarnya itu jangan kita abaikan iman kepada Yesus. Iman kepada firman itu sangat besar gunanya. Sebab orang benar hidup oleh imannya. Kenapa kita tidak gunakan? Kenapa iman itu goyah-goyah? Karena tidak fokus mentaati firman Tuhan. Sedangkan kita tadi sudah diajarkan bahwa yang penting mentaati perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Jadi sekarang kita maju lagi ya, itu hanya tambahannya saja. Ini kesaksiannya Daud, 2 Samuel pasal 22 ayat 22 sampai 25. Karena aku tetap, ini Daud, aku kecil. Karena aku tetap mengikuti jalannya, sekalipun jalannya dia juga tidak enak, bukan? Banyak perkara yang dia alami. Dan tidak pernah meninggalkan dia. Aku mengenal segala hukumnya. Dan aku menaatinya. Sekalipun dalam menaati dia juga pernah berbuat dosa. Tidak orang kita, saya mentaati terus mulus-mulus. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Supaya merontokkan kesombongan. Saya sudah taat. Kalau ini masih ada begini. Siapa yang salah? Kalau suami istri, kamu pasti. Kalau ada mungkin bisnisnya menurun, ini siapa ini? Diperiksa-periksa, saya sudah taat, persepuluhan bayar. Persembahan tatangan saya berikan. Tapi kenapa kok merugi? Kenapa menurun dan sebagainya? Wah, mulai tuding menuding. Sebenarnya tidak perlu. Karena di sini Daud mengatakan lagi, aku mengenal segala hukumnya dan aku menaatinya. Apa hukumnya? Tuhan bilang apa? Siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Harus, ada perkataan harus loh. Harus berarti tidak bisa ditawar-tawar atau direka-reka atau kenapa kok ini jatuh sama saya. Saya sudah terangkan Selasa yang lalu, bukan ada sebetulnya pahala yang mestinya jatuh ke orang benar, jatuh ke orang fasik.
Sebenarnya ganjarannya mesti jatuh ke orang fasik, jatuh ke orang benar. Tapi ada bedanya. Saya tidak bisa ulangkan lagi. Itu hanya skop kecilnya supaya kita tidak kebingungan. Tapi ketaatan ini penting sekali dari kesaksiannya Daud ini. Aku tidak bercela dalam ketaatanku. Wah, ini kita harus berusaha untuk, sebab Bapak Gembala pernah khotbah bukan? Ketaatan itu satu kebenaran, iman kebenaran, pengharapan juga kebenaran, kasih juga kebenaran. Bahkan iman itu dasar. Sebelum kita memperolehnya yang tidak kelihatan, tapi kita harus percaya karena orang benar hidup oleh imannya. Dan jadilah seperti percayamu. Jadi di sini aku tidak bercela dalam ketaatanku dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam terjemahan biasa, menjaga diri dari kesalahan. Harus berjaga. Berjagalah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Bahwa lawanmu si iblis itu jalan keliling dia. Mencari siapa yang bisa ditelan. Dan apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi harus ada perlawanan, jangan tidak. Ya sudah, memang saya begini, saya memang keras hati, saya memang dari sononya begini dan begitu. Tidak bisa. Kita harus mengadakan perlawanan. Karena ada ayat berkata, bertandinglah, untuk iman kita dalam perlombaan, dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi ini pertandingan memangnya. Iblis cuma mau kita beriman kepada Yesus, tapi gugur di tengah jalan. Banyak atau tidak? Banyak. Sebab itu Alkitab sudah mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Ini saringan demi saringan lewat proses pandemi ini saja. Corona sudah menyaring banyak orang untuk takut beribadah, ibadah online. Sehingga ada yang merasakan, iya karena saya telat, kalau ibadah online itu enak. Jadi biar pakai pakaian apa saja cepat-cepat bisa. Nggak sikat gigi juga bisa. Jadi pilih yang nyaman. Beribadah sih beribadah, tapi harus berjuang selama masih ada kesempatan. Pergunakan waktu yang ada. Kalau enggak ada ya sudah, dulu kita pernah juga online. Sebab itu Petra Women Online ini hasil dari pandemi juga. Saya buat. Nah, tapi Tuhan ingin untuk dilanjutkan supaya di rumah-rumah masih tetap bisa mendengarkan firman kebenaran ini untuk para wanita, bahkan mungkin ada yang pria juga mendengarkan, karena ini firman Tuhan. Buat saya berbagi saja karena kita sama-sama berjuang supaya sampai pada tujuan akhir sebagai pelayan Tuhan juga tidak menerima hukuman berat, tapi menerima pahala yang kita inginkan. Lanjut ya sekarang tadi. Itulah sebabnya, belum selesai, ini kesaksiannya Daud tadi. Itulah sebabnya Tuhan memberi pahala kepadaku sesuai dengan kebenaranku dan kesucian tanganku dalam pandangannya. Dalam pandangannya Tuhan, ini kesaksiannya. Berbeda dengan Salomo. Coba kita lihat, Salomo bilang apa? Anaknya loh ya. Nah, saya berdoa supaya generasi penerus ini tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Salomo setelah dia gagal. Sebetulnya dia tidak perlu gagal kalau dia mengikuti pesan ayahnya. Pengkhotbah pasal yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi.
ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan benar. Ini tadi ya. Sehingga atas dasar ini ayat 15 sekarang. Oleh sebab itu, nah ini loh, kita lihat ini terjadi memang, sehingga kalau tidak kuat imannya langsung ini. Oleh sebab itu aku siapa? Salomo. Memuji, karena kitab ini, pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali berarti ini yang dipentingkan sekarang oleh Salomo. Apa itu? Makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Bukankah apa yang ditulis oleh si Salomo ini terjadi sekarang? Coba kita lihat sejenak. Lukas 17. Nih, Lukas 17. Dengan cepat ya, supaya saudara tahu ini terjadi. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita juga meniru imannya ini Salomo. Kalau sudah goyah, ini sekarang sedang terjadi merajalela di mana-mana. Mana tadi? Lukas 17 ayat 26. Mana? 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Zaman Nuh sudah dimulai juga ada. Demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ya sekarang ini bukan. Mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Berarti yang selamat cuma yang di dalam bahtera, bukan? Nah, kemudian dikatakan lagi, demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Ini zaman per zaman. Mereka makan dan minum. Nah ini loh, sekarang lihat itu ya. Orang kalau sudah dia duduk-duduk di mall, makan-makan. Padahal sudah pandemi begini masih saja tidak takut. Sehingga ada kata kamu yang makan, ibu yang menuai. Begitu ya. Enak-enak makan-makan, tidak pakai masker, kalau bagaimana, gampang-gampang pulang-pulang ibu yang menuai, kamu yang enak makan-makan. Nah, itu yang dimaksud ketularan itu tadi, kena virus coronanya. Orang jalan-jalan ke luar negeri pulang juga kena. Makanya diimbau jangan keluar-keluar kalau tidak penting. Jadi, tapi itu memang sudah zamannya, lihat. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api, hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Sekarang juga bukan? Gunung-gunung yang berapi, berasap, lahar, gempa bumi, tanah longsor, tabrakan, kapal tenggelam, apa saja terjadi. Kawin mengawin juga itu sampai tidak kenal yang dihakimi itu tadi ya. Apa istilahnya, predator ya. Itu pokoknya itu ada hukumannya apa, hukuman mati, apa saja. Itu sedang mau diadakan. Dulu narkoba yang hukuman mati, sekarang itu juga. Begitu terjadi bukan sekarang hari-hari ini. Dan demikianlah 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, berarti sekarang bukan juga terjadi. Makanya nanti kalau dibawa-bawa, saudara bisa baca sendiri. Harus kuat, tidak boleh bergeser. Iman kita mesti tidak boleh goyah. Walaupun ditimpa oleh kesusahan itu sudah dipesan, saya ulang-ulang selalu berikan ayatnya. 1 Tesalonika 3 ayat 3. Itu sudah harus menjadi menetap
di hati kita, masukkan dalam-dalam. Jadi kalau mengalami kesusahan, jangan cepat-cepat bersungut atau mengeluh, atau saya saja barangkali yang begini dan begitu. Semoga tidak ada lagi, karena itu sudah kata firman Tuhan. Jadi di sini jangan sampai keputusan kita itu salah, seperti Salomo yang buat ini. Akhirnya apa? Nih ya, saya bacakan lagi di sini. Salomo ketika keputusannya dibuat oleh Salomo apa? Dalam menggunakan waktunya, membuat hikmat Allah yang pernah diperolehnya itu menjadi terkenal, menjadi sia-sia dalam sebentar. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 11. Mengapa bisa sia-sia itu, mengapa? Apa sebabnya? Sedangkan kesaksian Daud lain, malah dia lebih maju, padahal dia sudah berbuat kesalahan besar. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Coba lihat dalam sekejap saja ya. Itu pasal 10 itu masih loh. Soal hikmatnya itu masih sampai Ratu Seba bukan? Dia berkata, bukan main itu hikmatnya Salomo. Setengahnya belum diceritakan. Pasal 11 sudah begini. Berarti kita tahu hari-hari ini iblis sedang gencar-gencarnya untuk menggugurkan setiap iman anak-anak Tuhan dengan segala macam cara. Makanya dengan makan minum, kawin mengawin, membeli menjual. Bahkan membeli menjual bukan membeli menjual barang, tapi sampai manusia juga dijual. Anaknya sendiri juga dikomersilkan jadi pelacur. Itu sudah terjadi. Pembunuhan semua yang sadis-sadis di dalam keluarga, semua sudah menjadi kenyataan. Sehingga ini menjadi doa saya agar semua generasi penerus ya yang ada, terutama dalam pengembalaan di Gereja Petra ya, jangan ada yang mengabaikan pesan firman Tuhan yang sudah ditanamkan oleh Bapak Gembala. Itu kalau diputar semua masih relevan sampai saat ini. Sebab itu kalau siapa yang bisa mengikuti PA Jumat itu, ikutilah. Karena diputar di sana ya. Dalam 1 Raja-Raja 3 ini, ayat 6 sampai 9. Kerinduan dari Raja Salomo sebetulnya ini. Apa kerinduannya tadi? Di dalam ayat yang ke-6. Betapa besarnya kemurahanmu yang telah kau curahkan kepada hambamu Daud ayahku. Berarti Salomo menyadari bukan bahwa ayahnya itu dipakai oleh Tuhan dalam kemurahan Tuhan yang besar. Jadi di sini karena apa? Belum selesai. Karena ia jujur serta setia kepadamu dan telah menaati segala perintahmu. Ini penyebab Salomo sudah tahu itu. Kenapa dia sendiri tidak malah meninggalkan, bukan? Kenapa tidak menuruti? Itulah cara iblis itu. Sebiasanya dalam pengembalaan kita sudah tahu semua. Anak-anak jasmani atau anak rohani itu mau direbut oleh si jahat. Sebab itu kita perlu berdoa. Saya perlu didoakan karena saya sudah mengalami. Tapi bersama Tuhan, Tuhan juga akan menolong. Kita tidak usah takut tadi, jalannya Tuhan itu sempurna. Dan sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung, minta kekuatan. Jadi siapapun yang terjadi, itu firman Tuhan itu sudah digenapi dulu. Kita tidak seringkali yang dituding, itu anaknya pendeta kok begitu, itu pendeta. Bahkan tadi saya mendengar begini, saya ketawa sendiri.
ada orang duduk di rumah duka gitu. Duduk di rumah duka, kebetulan yang men-sharingkan juga dari Petra kan. Jadi setelah itu dia sedang ngomong-ngomong dengan anaknya, wah itu papanya dengan ganasnya menyerang. Pokoknya macam-macam, menyerang Tuhan, menyerang gereja, menyerang pendeta, pokoknya semua saja dia tidak mau, sampai Tuhan juga dia katai. Anaknya tidak boleh, sepertinya itu apa diomong dengan anaknya, sepertinya begitu dia mau tahu, makanya dia datang-datang menyerang. Tetapi akhirnya kalau kita bicara dengan lembut, akhirnya dia menurun. Setelah diperiksa, ternyata tahu persoalannya cuma sepele. Saya kecewa sama Om Paulus, gitu. Kecewanya kenapa? Katanya karena dia buka tailor, katanya di mana Rapocini, sedangkan sampai hari ini saya tidak tahu anunya di mana, gitu ya. Pesan jas, katanya begitu. Tapi orang yang memesankan, bukan Om Paulus sendiri, dibatalkan. Nggak tahu kenapa, jadi dia merugi, marahnya sama Om Paulus, sama gereja. Padahal dulu gereja katanya, di Petra juga. Nah ini loh tadi. Kenapa mesti hal-hal yang begitu sampai iman kita jadi rontok? Itu siasat musuh. Semoga lewat hal-hal ini nanti dia bisa dikembalikan lagi. Karena anaknya sudah tertangkap di gereja Petra karena berpacaran dengan anak Petra. Jadi ini doakan. Makanya Tuhan itu punya banyak cara. Tapi jangan kaget. Ini saya bercerita. Jadi kami ini sudah terkenal di mana-mana jelek, tidak apa-apa. Karena itu untuk proses saja. Marahkah saya? Mendengar begitu saya ketawa. Saya tempatnya aja tidak tahu di Rapocini katanya. Sedangkan tempat pembuatan jas suami saya di pertokoan. Sudah jauh. Makanya saya tidak tahu. Ternyata nanti tambahannya orang memesankan, dibatalkan. Ya orangnya toh. Mau jangan gereja yang disatroni Om Paulus. Dibawa-bawa. Oke, tidak apa-apa. Sebab itu apa yang kita buat juga Tuhan terbawa, bukan? Namanya Tuhan. Nah, jadi ada contoh Tuhan pernah marahi, justru Tuhan sayang loh orang berdosa untuk ditobatkan kembali. Gitu. Ayo kita lanjut ini sekarang ya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Ayat ke-9 itu bunyinya gini. Berilah, ini tadinya, karena dia mengaku ini awal-awalnya. Sebelum dia menjadi raja yang dipakai Tuhan. Awal-awalnya waktu mau penggantian, dia rasa dirinya minder. Saya tidak tahu apa-apa, Tuhan tolong saya. Tidak seperti bapaknya dulu, begini dan begitu. Nah ayat 9 gini. Berilah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian, hati. Sehingga hamba dapat memerintah umatmu dengan baik dan adil. Tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena siapakah orang yang mampu bekerja sendiri dalam memikul tanggung jawab yang besar ini. Tanggung jawabnya besar bukan? Tuhan izinkan Bapak Gembala belum bisa menyampaikan firman. Tetapi tanggung jawab juga selain pundak saya, juga pundak dari umat Tuhan. Supaya kita dalam keadaan apapun kita bisa tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus. Jangan ada yang goyah. Kemudian di sini karena permintaannya begitu, ayat 10. Tuhan sangat senang atas permohonan Salomo yang meminta hikmat kepadanya. Loh, ini loh. Kita harus apa-apa itu senangkan Tuhan. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian ayat yang ke-12. Maka aku akan mengabulkan. Jadi karena Tuhan sudah senang dengan apa yang kita doakan, maka
Aku akan mengabulkan permohonanmu. Aku akan mengaruniakan kepadamu hati. Ini hati. Jadi hikmat Allah itu bukan di sini sebetulnya, dari sini. Makanya ditulis di sini. Mengaruniakan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Kenapa dalam rumah tangga bisa kacau? Karena tidak punya roh pengertian. Satu dengan yang lain. Salah paham itu didatangkan iblis. Sebab memang tidak ada siapa di sini yang tidak pernah salah paham. Pasti pernah. Tetapi roh pengertian ini yang kita bisa minta sebagai penolong ya. Supaya kita bisa meneduhkan suasana. Tidak lebih kacau. Bukan kita ambil-ambili sampai pada akhirnya. Kalau tidak boleh kita cerai saja. Oh, bukan itu. Karena kau selalu tidak mengerti saya. Pengertian bukan minta dari pasangan kita atau orang tua dengan anak. Seringkali anak juga tidak mengerti hatinya orang tua, berbantah-bantah. Dari pengalaman saya tidak mau berbantah-bantah yang sampai kita tidak ada damai sejahtera. Karena itu coba kita baca di dalam ini ya. Efesus 5 ayat 10. Belajarlah dari pengalaman tentang apa yang menyenangkan Allah. Nah, ini pengalaman saya bagi. Karena ini untuk apa kita belajar firman tapi kita tidak menikmati. Buat saya tidak mau. Sebab itu pengalaman suka dan duka. Yang salah ya jangan ditiru. Yang baik tirulah. Saya sudah berikan ayatnya, bukan ujilah segala sesuatu. Yang baik kita pegang. Yang tidak ya jangan. Karena kita terus akan bertumbuh. Jangan kita sudah salah, kita tidak mengubah cara hidup kita, maka berkat tidak akan turun. Sekalipun kita minta-minta berkat, berkati anak-anakku, berikan damai sejahtera dalam rumah tanggaku, tidak turun. Tadi saya sudah bacakan bukan? Karena tidak mentaati apa yang Tuhan senang. Kita kembali sekarang. Di sini, sebab itu di sini ya, saya juga berhati-hati untuk kalau ada orang datang kepada saya, karena ini terjadi walaupun sudah lolos di pastoral dengan saya kemarin, pikirnya cuma mau dapat nasihat saja, ini kami mau menikah bulan depan begini dan begitu. Oh begitu. Setelah saya pelajari dengan kondisi masih muda, gitu. Dengan sudah lolos, saya bilang, karena ada perintah berkata, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, haruslah demikian. Hormati ayah dan ibu. Perintah ini penting, mengandung janji bahagia di bumi dan seterusnya, panjang umur dan sebagainya. Kalau begitu, kalau melihat kondisimu ini, saya lihat kamu masih terlalu muda untuk jadi ibu rumah tangga. Pending. Ini betul, mau turut tidak turut, itu pending. Wah, saya sudah mendaftar, begini. Boleh dibatalkan, karena itu gampang. Catatan sipil, boleh dibatalkan atau tidak? Pasti bisa. Pending, bukan batal. Pending. Kalau kamu mau diberkati di Petra, pending sekalipun. Bahkan saya sudah bicara dengan pastoral, walaupun berkasnya sudah lengkap, kurang lebih hampir 1 tahun kok bagaimana. Tapi lihat kondisinya, wah ternyata sampai rumah dia seperti tidak terima. Bagaimana itu? Begini begitu. Ibunya balik lagi sama saya. Tetap begitu. Kalau mau kita harus menolongi. Kenapa? Coba kita baca Amsal 10. Jadi semua ada ayat-ayatnya yang kita harus berhati-hati. Saya tidak mau pelayan Tuhan yang ceroboh-ceroboh. Nanti kalau ada apa-apa kita yang harus menanggung bukan berkat,
tapi hukuman, kenapa kamu kok biarkan tidak dididik? Saya harus menerapkan, makanya doakan itu. Sudah lolos tetapi hanya untuk babi bu saja. Padahal saya sudah doakan. Sudah doakan ya terserah tadinya, tapi kemudian saya suruh balik duduk lagi. Ini betul kan, saya sudah bilang kalau Tuhan tidak mau saya bisa batalkan apa yang saya mau. Jadi itu terjadi lagi. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Orang bijaksana senang mendapat petunjuk tentu yang sesuai firman Allah. Tapi orang yang takabur, apa takabur itu? Bodoh bicaranya walaupun sudah diberi pengertian atau nasihat. Akan jatuh terjerembab. Sedangkan Amsal 16 ayat 23. Dari hati orang. Sebab itu kalau saya menasihati keluar dari hati. Saya tidak mau keluar dari pikiran saja. Dari hati orang yang bijaksana keluarlah perkataan yang cermat dan meyakinkan. Jadi tidak boleh sembarang bicara. Sebab itu kalau ada orang ingin mencari nasihat, terutama anak-anak muda, jangan pergi ke sembarang orang. Ke teman, ke siapa, curhat begini dan begitu. Lebih baik cari orang yang bisa menghandle. Sebab bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Sebab itu kita sebagai orang tua juga harus tahu bagaimana menggembalakan yang benar untuk anak-anak kita. Bukan cuma memarahi, menghukum. Itu dulu ya, Taurat. Di jalan kalau ini, mama tidak kasih uang belanja. Wah begini dan begitu. Baik, itu tidak salah. Saya tidak katakan itu berhentikan juga, tetapi caranya. Bagaimana itu harus menanyakannya, harus mengurusnya bagaimana. Itu kalau dengan Tuhan, mengikuti petunjuknya, jalannya Tuhan. Memang tidak sama, jalanku tidak sama seperti tingginya langit dan bumi. Tapi kalau itu dilakukan dengan benar, tentu dari ibu dulu. Tidak bisa anak dituntut, ibunya tidak taat kepada kehendak Tuhan. Tidak akan jadi. Sebab itu kalau saya mau memberi nasihat, Tuhan tolong saya dulu. Jangan saya sampaikan firman, saya sendiri tidak ada ketaatan. Belum sempurna, iya. Tapi harus berusaha untuk mengejar apa yang masih belum kita bisa. Sebab itu kalau saya sudah seperti begini untuk melakukannya, saya tidak main-main untuk apa yang Tuhan mau. Kenapa? Ini tadi ya ayat yang Amsal 22 ayat 15 ini. Hati seorang muda dipenuhi pemberontakan. Wah, saya lihat sendiri sekarang. Waktu saya bicara lagi, ya mukanya langsung busuk. Makanya sampai di rumah mamanya dimarahi. Lah kenapa kamu mukanya? Saya kaget. Orang kaget begitu kah? Diam-diam saja. Saya suruh jawab, tidak menjawab. Hanya mukanya saja dipasang begini. Ya saya pergi akhirnya. Sudah pulang aja. Saya tidak mau duduk-duduk menanti yang tidak jelas. Tapi tetap persyaratan itu tidak saya. Oh ya sudah ya, kalau kamu tidak mau ya sudah pulang. Iya oke, tidak ada. Karena waktu balik lagi, kalau boleh turunkan sini, saya beritahu lagi. Supaya tidak kaget-kaget. Jangan-jangan dia sedang tidak bagus bicaranya, dia takut. Kalau melawan saya mungkin. Jadi kalau kebenaran kita harus hadapi bukan menang-menangan. Tapi lihat ini tadi ya, saya belum bacakan untuk orang muda. Hati orang muda dipenuhi pemberontakan. Tapi tongkat didikan akan mengusir pemberontakan itu daripadanya. Ini kan didikan. Saya tidak batalkan. Jadi ini betul-betul, bahkan saya baru ada seperti ini, semoga ya ini lucu buat saya. Ada tatonya? Ada. Apa gambarnya? Kenapa bikin tato? Itu tanda waktu kami jadian.
Loh kalau putus, mau dihapus sama apa? Sudah terlanjur. Jadi anak muda, ini peringatan bagi anak muda. Ini kan saya baru apa tumon gitu kok. Kenapa saya sampai begitu jauh pertanyaan saya? Saya tahu kalau saudara pernah melakukan hal-hal yang tanda jadian biasanya di pohon gitu ya. Itu kalau dulu diukir namanya, di batu. Mungkin ada di Malino barangkali ya, tanda begini begitu. Ketawa berarti kalian mungkin pernah. Jadi itu lucu saja, tapi kenapa ini mesti diraja di badan? Lah kalau ini untung ini jadi terus, kalau enggak jadi bagaimana? Mau dihapus bagaimana? Tapi lucu saja. Nah, ini tadi ya. Jadi tongkat didikan ini untuk mengusir apa tadi itu? Pemberontakan itu daripadanya. Karena di sini tidak mudah. Makanya inilah tadi untuk pengembalaan di Petra, saya tidak mau hanya untuk pemberkatan, tapi tidak ada pendidikannya. Nanti sampai di jalan kandas. Kenapa saya bisa berkata? Saya alami karena pernikahan muda. Kalau sudah tua, ya barangkali saya lepaskan. Sudah tua, nanti kapan lagi mau menikah? Nanti saya dimarahi orang. Tapi kalau masih muda, masih tanya lagi sampai berapa lama? Ya tidak tahu. Ya sampai kamu bertobat. Bisa kelihatan nanti. Gitu. Jadi ini terjadi. Jadi apa-apa. Padahal firman Tuhan sudah ada. Berarti kan Tuhan tahu ini untuk siapa. Kalau saya carikan dulu ya. Firman Tuhan tidak ada. Saya tinggal bicara saja ada. Ini makanya saya bawa ini. Supaya saya baca di sini. Berarti saya tidak tulis baru. Ini yang baru. Jadi ini betul-betul Tuhan itu tahu. Jangan sampai kita mengalami peristiwa seperti Salomo. Yang tadinya merindunya menggebu-gebu. Sekarang coba ya, lihat ini. Kita lihat Mazmurnya Daud. 51 ayat yang ke-10. Itu ditulis setelah Daud mengakui perselingkuhannya dengan istri Uria. Mazmur 51 ayat 10. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru. Nah ini loh, perlu hati yang baru memangnya untuk mengerti didikan Tuhan itu. Dan bersih dan keinginan yang benar. Jadi ini sehingga nanti di dalam ayat 13. Maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang-orang berdosa. Dan mereka yang bersalah seperti aku. Pengakuannya Daud. Dia ingin ajarkan. Jangan salah lagi ya seperti saya. Itu didikan atau bukan? Mengajarkan jalan-jalannya. Sebab itu saya merasa saya tidak bersalah kalau saya mempending pernikahan. Supaya jangan salah. Karena saya lihat ini ada belum betulnya. Kalau ini diteruskan bisa runyam. Bertengkar saben hari. Saya baca ulang. Maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang berdosa. Dan mereka yang bersalah seperti aku akan bertobat dan kembali kepadamu. Artinya taat kembali kepada kehendak Tuhan. Nah, jadi inilah tadi menjadi doa saya. Di dalam ayat menjadi doanya Daud dulu. Ayat 18. Lagi pula ya Tuhan, janganlah menghukum Israel karena dosa-dosaku. Kecil. Jadi Daud itu betul-betul dia tidak mau. Akibat kesalahannya yang tidak diajarkan lagi. Sampai Tuhan menghukum umat. Mana tadi? Menghukum Israel. Jadi pribadi Daud saat itu sebagai apa? Sebagai bapak, sebagai raja, dan sebagai otoritas. Makanya Tuhan bilang, taatilah pemimpinmu yang berjaga-jaga atas jiwamu.
Dan taati orang yang menyampaikan firman Allah. Dengan ikuti imannya, bagaimana teladannya. Kalau yang tidak bagus ya jangan diikuti. Tapi Tuhan itu betul-betul, Daud ini saya kagum. Supaya betul-betul kalau kita menjadi seorang pemimpin, entahkah jadi guru di sekolah, entahkah pemimpin dalam perusahaan, pemimpin anak-anak semua, guru-guru sekolah minggu, ayo ini loh. Ada aturan-aturannya, jangan gurunya sendiri melanggar, pacaran tidak karu-karuan. Terus mau mendidik anak-anak, taat ya orang tua. Bagaimana mau taat situ saja pacarannya tidak betul. Sebab itu kalau dibetulkan jangan marah. Tolonglah umatmu dan lindungilah Yerusalem. Ini doanya Daud tadi loh. Supaya jangan ada yang dihukum karena kesalahannya Daud tadi itu, dosa-dosaku. Ayat 19. Dan apabila hatiku benar. Nah ini. Apabila hatiku benar. Itu diakui oleh Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 3 tadi ya. Hatinya Raja Daud itu jujur. Jadi di sini kalau itu hatinya benar, itu dia tidak takut. Kenapa? Di sini tadi lagi ya. Nih. Ayat 19. Mazmur 51 ayat 19. Dan apabila hatiku benar, tadi kan, maka engkau akan bersukacita dan atas kebaikan yang kulakukan. Nah, berarti pribadinya berkenan bukan kepada Allah. Sebab itu di dalam Kisah Rasul, kenapa Daud itu berkenan? Karena hatinya sesuai dengan hatiku. Sehingga Tuhan lahir dari tunas Daud. Ini loh, kita harus mencontoh apa yang yang dilakukan dengan kesalahan-kesalahan itu harus dirubah semua dengan restart sekarang ini. Supaya kita betul-betul bisa mengalami kebaikan Tuhan. Lihatlah dan kecaplah Allah itu baik. Jadi harus kita sampai kepada mengecap. Bukan cuma melihat ya itu baiknya tahu. Tapi mengecapnya sendiri tidak. Sebab itu kalau kita mengerti firman Tuhan ini sebenarnya banyak didikannya untuk membuat kita menjadi orang yang lebih dikasihi oleh Tuhan. Tentu anak yang dikasih lebih banyak dituruti permintaannya. Karena permintaannya menyenangkan hati Tuhan. Dan apabila hatiku benar, maka engkau akan bersukacita atas kebaikan yang kulakukan. Dan atas lembu jantan yang kupersembahkan di atas mezbahmu. Berarti pelayanannya juga berkenan. Dalam keluarga berkenan. Di pekerjaan juga berkenan. Di gereja juga berkenan. Di masyarakat juga berkenan. Bukan lain di gereja, lain di rumah, lain di pekerjaan. Sebab itu ini loh kita harus minta kepada Tuhan. Ingat Kejadian 4 ayat 5. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Dan apa dampaknya kalau tidak diindahkan? Lalu, nah ini loh. Saudara bisa baca sendiri, saya cuma mau cepat saja, sudah mau habis waktu saya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan muram mukanya. Apa? Kenapa hatinya muram? Sebab hatinya sudah tidak benar. Dia mau mempersembahkan, Tuhan tahu kok. Sebenarnya Tuhan sudah tegur, bukan? Kenapa sih hatimu muram, mukamu muram? Dia berdalih, mana adikmu? Tidak tahu. Padahal dia yang bunuh. Nah sudah tidak ada kejujuran. Makanya ini loh tadi. Dampaknya kalau kita tidak mengindahkan pesan-pesan Tuhan. Ini seperti ini. Seperti Salomo tadi sudah meninggalkan berbuat jahat. Yang Tuhan sudah larang dia tambah bikin. Gitu. Karena itu dalam melayani kehendak Allah kita harus memberikan hati kita lebih dulu.
Jadi kalau mau menikah, hatinya dulu dibereskan. Kalau hatinya beres, kejadian apa saja dalam keluarga, dia bisa mengatasi. Karena ada kasih Tuhan di dalamnya. Dan kasih itu apa? Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, akal budi, kekuatan, jiwa. Baru kemudian mengasihi sesama, itu tidak bisa dipotong. Betul? Dua loh batu. Dan perintah itu sampai hari ini tidak pernah diubah. Mengasihi sesamamu, apalagi pasangan kita, seperti diri kita sendiri. Sebab itu kita tidak akan bisa mengasihi yang betul kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Karena Allah itu kasih, Allah itu firman. Jadi kalau keliru siapa yang membetulkan? Kalau kasihnya sudah turun, siapa yang mengisi? Tidak mungkin dunia mengisi, tidak ada. Karena dunia dengan segala keinginannya itu lenyap. Dan orang yang punya keinginan dunia itu kasih Allah tidak ada di dalamnya. Yang mengejar dunia terus pakai cara-cara duniawi. Cara berpakaian juga cara model dunia. Buka sana, buka sini. Mungkin itu dipikir seksi, menawan. Tapi padahal itu berbahaya. Ini saya perlu ingatkan juga anak-anak muda. Cara berpakaian. Karena sekarang zaman jahat. Lihat naik PT-PT bisa dibawa lari atau tidak? Wah itu sekolah juga bisa dibawa lari. Ini betul-betul. Karena kenalan di Facebook. Pikirnya benar-benar akhirnya dijual lagi. Ditaruh di hotel. Sudah tunggu om-om di situ. Ini fakta. Sebab itu ayo kita mau kemana kita lari. Karena ini isinya dunia sudah seperti ini. Membeli dan menjual. Itu sudah diomongkan lagi. Kenapa kita mesti hidup di daerah yang seperti itu dengan gaya seperti itu? Ya saya mau santai. Karena ini zaman sudah jahat. Kita hidup di masa yang hari-hari ini jahat. Kita tidak jahat tapi dijahati orang. Kenapa kita mau? Nah karena itu kita periksa bagaimana ya. Supaya saya tidak dijahati orang. Oh saya tahu saya mau taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Pasti aman. Tuhan menjadi barisan depan kita. Tuhan juga menjadi penutup barisan belakang kita. Itu ada ayatnya. Sehingga hidup kita penuh dengan damai sejahtera yang tidak pernah seperti sungai yang tidak pernah kering. Tidak was-was pergi takut. Mau begini takut. Tidak ada. Karena hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Dan kita adalah biji mata Allah yang sangat berharga. Sebab itu jangan ada orang berkata saya sudah tidak berharga. Hidupku sudah tidak baik. Tidak ada. Justru bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang sudah berasap tidak akan dimatikan. Justru harus dinyalakan kembali. Inilah gunanya ibadah di Petra Women. Kita ditunjukkan mana yang harus dirubah. Tapi Tuhan juga aku yang melukai, aku yang membebat. Aku yang memukul, aku juga menyembuhkan. Dan anak yang dicinta diapakan katanya? Diajar. Dan dicambuki kalau keliru. Dikoreksi. Itu semua ada ayat-ayatnya. Saya sudah berikan semuanya. Untuk kebaikan kita. Nah sekarang. Karena di dalam Maleakhi 2 ayat 3. Saya tambahkan saja lagi. Saya sudah terangkan itu. Tapi supaya jangan ini yang harus kita alami. Perhatikanlah bahwa aku akan menegur anak-anakmu. Wah ini tadi itu. Aku akan melabur mukamu dari kotoran binatang yang kamu persembahkan kepadaku. Berarti persembahannya kita, pelayanan kita di rumah, di gereja. Jangan hanya sekedar kotoran binatang, tidak punya nilai. Sedangkan Tuhan mau persembahan kita harus seperti persembahan domba kudus. Itu ada ayatnya semuanya. Jadi jangan sampai jadi kotoran binatang tadi. Dan bukan cuma persembahannya kotoran dilempar ke muka kita. Dan aku Abesat akan melemparkan kamu keluar. Berarti keluar dari rencana Allah. Tidak ada gunanya seperti carang yang lepas dari pokok anggur yang benar.
dia akan dibuang. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Aku itu apa? Firman juga. Sebetulnya saya tidak akan berkhotbah kalau tidak ada firman Tuhan yang saya bisa bagi. Itu buat saya sulit. Untuk ini artinya apa? Tidak usah, kita baca saja bersama-sama. Sehingga kita mungkin lupa, sekarang dihidupkan kembali. Karena ini tidak boleh persembahan kita walaupun apa saja yang kita kerjakan. Sehingga di sini kenapa? Maleakhi 2 ayat 5. Tujuan hukum itu, firman tadi itu, ialah untuk memberi dia, pribadi loh ini, hidup dan damai sejahtera. Dengan menaatinya, ia menyatakan bahwa ia hormat dan takut kepadaku. Nah, bagaimana sekarang hasilnya jika kita mau menaati apa yang menjadi kehendaknya? Seperti yang dia mau, bukan seperti yang kita mau. Banyak kali kita perintah Tuhan, Tuhan saya maunya begini. Kalau Tuhan memang ada, seringkali begitu. Beri saya tanda yang begini dan begitu. Baik, kalau kepada jiwa baru mungkin Tuhan bilang iya. Tapi kalau kepada jiwa lama mau berlaku seperti itu domba yang dipangku, anak-anak tidak produktif. Sedangkan Alkitab sudah bilang, aku ini seperti gembala ternak. Bagi anak domba dipangku, tapi kepada induk-induk domba yang produktif. Aku tuntun dengan hati-hati. Dituntun. Makanya kalau dituntun jangan meleng-meleng. Sebab ibu-ibu kalau ke mall kan matanya meleng-meleng. Sehingga barangkali kaget, saya sudah nabrak orang. Pernah tidak? Pasti pernah, karena meleng begini. Saya pernah meleng 1 kali. HP di dalam tas itu dicuri, saya tidak tahu karena dia pakai anaknya. Anak ini nakal. Bapaknya rame-rame gitu, sedangkan tangannya buka tas saya. Nah, saya melengnya lihat baju. Itu kan perempuan, biar tidak beli, lihat saja dipegang, sudah senang. Itu terjadi di Surabaya waktu itu. Jadi ini betul, iblis itu mencari kesempatan pada saat kita meleng itu di sini bahasanya. Tidak konsen, tidak fokus. Makanya kalau untuk mau restart sekarang, ayo betul-betul kita restart, mengubah cara kita yang salah, yang begini dan begitu. Supaya ini tujuannya tadi bukan untuk supaya hasilnya tadi kita meminta kita baca lagi tadi. Seperti yang dia mau. Jika kita meminta petunjuk yang benar dari Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 37 sampai 38. Tuhan ingin agar hidup kita ini seperti domba tadi ya. Nah, nanti baca sendiri saja. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ini tadi, hai anak, taatilah orang tua dan sebagainya, saya sudah terangkan. Kemudian ini satu perintah yang penting yang membuat supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Sudahkah kita menghidupi setiap kebenaran Allah semasa hidup kita? Kan ada itu lagu ya. Menghidupi kebenaran. Pokoknya itu ada. Tidak hanya didengar saja tapi harus dihidupi. Seperti pengalamannya Paulus. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Sehingga nanti dalam ayat 22, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku bekerja memberi buah. Buah apa? Dalam ayat 26, buah-buah kebenaran. Bukan buah kecantikan, buah kasih anak 10. Atau buah pekerjaannya diberkati, mobilnya tadi 1, sekarang ada saya jadi 5, rumah tadi rumah kontrak sekarang beli bisa. Bukan itu, tapi ini Paulus ini hidupnya memberi dampak. Tapi dengan bekerja, bukan duduk-duduk. Mungkin kita bukan bekerja cara jasmani, tapi apa? Ora et labora.
bekerja dan berdoa. Itu harus digunakan betul-betul berdoa, bukan cuma Tuhan berkati saya mau pergi kerja. Terima kasih Tuhan, amin. Cuma itu aja. Ambil waktu untuk memuji menyembah Dia. Itu dahsyat sekali. Kalau saya bilang begini untuk menyelesaikan semua masalah. Tadi kan saya sudah bilang, hampir mau keliru saja Tuhan bisa cegah lagi dalam beberapa saat. Banyak hal yang seperti itu yang Tuhan lakukan untuk penggembalaan sementara Bapak Gembala belum bisa melakukannya. Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Jadi inilah doa saya, kata Paulus, bagi kalian. Saya berdoa supaya kasih kalian masing-masing semakin bertambah-tambah dan supaya kasihmu dilengkapi dengan kebijaksanaan dan pengertian yang benar. Sehingga kamu bisa mengetahui jalan mana yang terbaik dan dengan demikian hidupmu sungguh-sungguh sempurna dan bersih dari segala kesalahan. Enak atau tidak? Ada buku panduannya. Ada orang yang menuntun, sebab itu klik perlu atau tidak. Ayo hidupkan kembali. Bukan klik cuma makan-makan, rame-rame. Bukan. Mungkin sampai bikin arisan. Oh itu lebih baik jangan klik. Nanti menimbulkan persoalan. Ini betul-betul kita perlu sarana-sarana yang Tuhan berikan itu. Karena 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah. Siapa tahu ada yang memerlukan. Karena ini betul-betul saya banyak harus menangani persoalan. Bayangkan orang sudah bergereja, sudah melayani, sudah hampir jadi oma sama opa, mau bercerai. Ini kira-kira masuk di pikiran atau tidak? Tidak tahu? Itu terjadi. Kenapa bisa? Ya itu tadi, karena ada celah, ada kesempatan. Iblis masuk, main di situ. Saya masih tunggu ini bagaimana anunya. Bukan cukup untuk pengakuan saja. Saya ingin merukunkannya supaya itu tidak terjadi. Bayangkan itu. Ini hari-hari ini memang hari-hari yang jahat. Nah, sehingga tadi kita harus jaga hidup kita jangan seperti Salomo tadi itu. Bagaimana tadi Salomo? Salomo juga menjadi berubah itu karena apa? Karena cinta. Betul? Sampai dia ambil perempuan-perempuan yang menyembah berhala. Sehingga ikut berpaling tadi itu. Meninggalkan Tuhan dengan begitu gampangnya. Makanya kita harus periksa. Jangan sampai hidup kita itu mengalami nasib seperti Raja Salomo ini. Padahal, coba ya, lihat ini ya. Nehemia 13, pasal 13, ayat 26. Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Macam apa tadi? Ya yang sudah diceritakan kisahnya. Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya. Ini sudah dicintai Allahnya, berarti Salomo orang yang tidak tahu terima kasih. Kalau nyanyi, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Nah, tidak cukup cuma dari pujian, tapi kelakuannya tidak. Ini Salomo. Jadi kalau saudara mau menyimpang, ingat ini. Lagi baca baik-baik. Orang yang dikasih Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing. Apa itu perempuan asing? Selain tadi cinta tadi itu, juga oleh pengajaran-pengajaran asing. Hati-hati, sekali lagi saya ingatkan. Apa yang Anda sudah dengar, kalau itu dilakukan cukup atau tidak? Buat saya lebih dari cukup.
Daripada putar terus sampai nanti rohnya kita tidak tahu terbawa. Itu sebentar sekali loh. Jadi saya tidak anti khotbahnya orang, tidak. Tapi ini menjadi peringatan. Salomo yang sudah dicintai, sudah lebih dari semua, diangkat Allah sendiri. Terus hanya rusak, hanya gara perempuan-perempuan asing, ajaran asing ditulis bukan? Penyesatan harus ada. Tetapi celaka orang yang menyesatkan dan yang disesatkan, yang menyesatkan sudah itu urusannya. Dan ada ayat mengatakan, jangan engkau disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Apakah lewat teman, pergaulan yang buruk juga merusak kelakuan yang baik. Itu sudah ada semua. Kenapa orang bisa berselingkuh? Terutama wanita ya, karena pergaulan. Ini sudah banyak yang terjadi. Pergaulan apalagi, reuni juga ada. Saya perlu ingatkan kembali. Reuni akhirnya, wah di situ terjadi permainan cinta yang chatting. Nah, kalau suaminya menemukan, marah atau tidak? Marah pasti. Ini terjadi hari-hari ini. HP dirampas, percuma kalau rohnya masih tidak betul. Dengan cara yang lain, ada banyak perkara. Bahkan saya menemukan lagi anak muda. Kenapa kamu kok bisa? Sudah 6 tahun saya pacaran backstreet. Ini betul. Sehingga ada kesempatan dia maju. Menikahlah sekarang. Tapi padahal belum tentu orang tuanya mau atau tidak. Tapi karena sudah terpaksa harus terima, anaknya minta, memaksa. Kenapa bisa dipaksa? Karena papa sudah dipanggil Tuhan. Tinggal mama, grogi. Padahal saya sudah kasih nasihat, tapi tidak bisa mendengar kami, mendengar anak. Ya sudah. Nah, sekarang saya tahu kisahnya. Oh, begitu. Ini betul. Padahal sudah ready atau tidak, belum tentu. Jadi ada banyak hal-hal seperti ini. Saya mau menangis sebenarnya kalau saya cerita begini ini. Walaupun saya tidak ikut punya anak, tapi kasihannya. Harus terjadi hal-hal nanti dalam keluarganya yang tidak sungguh-sungguh. Karena belum ke gereja, belum apa. Sudah seperti ini. Sedangkan kita yang sudah bergereja bisa keliru atau tidak? Bisa. Doakan supaya dari pengembalaan ini betul-betul lahir generasi orang muda yang takut akan Tuhan. Makanya dari Petra Kids, Petra Teens, Petra Youth itu harus betul-betul pemimpin-pemimpinnya harus takut akan Tuhan yang betul. Jangan main-main karena ini jiwa-jiwa yang harus kita pertanggungjawabkan di muka Tuhan supaya kita dapat pahala, bukan dapat hukuman berat karena kamu tidak meremehkan apa yang penting-penting. Kemudian tadi kita lagi ya. Tadi Salomo tadi itu kita harus belajar di situ. Nah, saya kembali sekarang. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Jadi, ini pesannya juga Tuhan. Berhati-hatilah dengan kelakuan saudara. Masa ini adalah masa yang jahat. Jangan berlaku bodoh, tetapi jadilah bijaksana. Bahkan saya sudah kasihkan ayatnya di mana itu? Amsal 6 kalau tidak salah ayat 9. Tinggalkan semua kebodohan-kebodohan yang sudah membuat kita keliru. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Semua harus ditinggalkan. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan. Janganlah semua perintah loh. Janganlah bertindak sembrono. Seperti siapa? Seperti Salomo. Melainkan carilah, ini perintah lagi. Dan bukan cuma cari, lakukan
apa yang dikehendaki Allah dari saudara. Jadi masing-masing Tuhan punya rencana. Pahami apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Cari itu dan lakukan. Janganlah bermabuk-mabuk. Apa? Orang mabuk itu bagaimana? Sadar atau tidak? Tidak sadar, kadang-kadang ngomong-ngomong sendiri. Apalagi kalau bisa sampai mau membunuh orang. Ya toh itu banyak itu. Tahu-tahu menebas kiri kanan. Karena mobil gereja pernah lempar batu sama orang gila di jalan. Itu. Tidak sadar dengan apa yang dilakukan. Sebab, nah ini loh. Ini Alkitab masih bilang, kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Makanya mesti sadarlah dan berjaga-jagalah tadi kepada lawanmu si iblis ini loh. Yang cari gara saja untuk menghancurkan iman kita. Supaya jangan mencapai pahalanya nanti. Sebab tadi ya, kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Terutama di mata Tuhan, sekalipun bisa dilakukan apa saja. Mungkin sudah menyembuhkan orang sakit, bernubuat dalam namaku, ya toh? Itu ada. Tapi aku tidak kenal engkau, pembuat kejahatan. Jadi kejahatan itu sampai di hati pikiran ini semua harus beres semuanya. Cari yang bukan kehendak Tuhan, buang itu semua. Kebiasaan-kebiasaan, sampai pun biasa berbicara yang jelek-jelek. Kalau kena koreksi saya, jangan kaget ya. Saya juga mau dikoreksi. Bodohnya ini. Misalnya itu kan biasa kelihatannya. Tapi jangan. Usahakan bicara yang membangun. Setengah mati. Nah, itu seringkali bukan. Saya sudah capek setengah mati ini bekerja. Tapi tidak dihargai. Setengah mati. Berarti saudara setengah hidup, setengah mati. Bagaimana bisa kerja? Nah, itu tidak menghargai, masih hidup bilang setengah mati. Itu perkataan yang biasa kita kerjakan setiap hari. Sadar atau tidak sadar, kita koreksi kembali. Mungkin masih ada banyak. Jadi saya tidak tahu nanti kalau ketemu saja saudara boleh betulkan saya boleh membetulkan Anda juga. Lagi ya, ini kita lanjut lagi. Sebaliknya, ini masih terus kata firman Tuhan. Sebaliknya, hendaklah saudara dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin olehnya. Apa artinya kita berbahasa roh, tapi tidak mau ikut pimpinan Roh Kudus? Roh Kudus memimpin apa? Karena dia roh kebenaran. Yohanes 16 bukan ayat 13. Pasti dia memimpin kepada seluruh kebenaran. Dan Tuhan mau kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Ku juga kebenaran. Jadi kita ini harus dikelilingi dengan kebenaran. Sebab pakaian mempelai Tuhan itu kebenaran bukan? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi bukan perbuatan-perbuatan setengah benar. Atau masih ada celah. Tidak bisa. Dan itu dikaruniakan. Jadi kalau kita bisa mengerti kebenaran demi kebenaran untuk kita mengikutinya. Itu tadi karena pekerjaan Roh Kudus. Bahwa semua yang dipimpin oleh Roh Kudus dialah anak Allah. Bukan cuma percaya, siapa percaya kepada Tuhan Allah itu anak Allah. Iya, tapi dipimpin ini perlu. Sebab kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Terus di sini. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Dengan demikian, ini saya suka sekali. Allah Bapa kita akan menjadikan hati saudara kuat. Ini perlu hati, karena hatinya Salomo tidak kuat. Tidak berdosa serta suci sehingga saudara dapat berdiri di hadapannya. Nya besar. Tanpa kesalahan pada waktu Yesus Kristus datang lagi dengan semua orang yang menjadi miliknya. Loh ini loh yang menjadi sasaran kita. Mazmur 37 ayat 23. Langkah orang-orang baik dibimbing oleh Tuhan. Makanya harus miliki hati yang baik dulu.
Karena Tuhan tahu perbendaharaan kita itu apa. Dari perbendaharaan itu hati yang baik keluar yang baik. Perbendaharaan hatinya kotor ya keluar yang kotor. Yang jahat ya keluar yang jahat. Sebab itu di sini dikatakan langkah orang-orang baik dibimbing oleh Tuhan. Ia senang dengan setiap langkah mereka. Jangan langkah kita disenangi orang tapi tidak disenangi Tuhan. Ayat 30 sampai 31. Orang saleh itulah orang yang selalu hidup dalam kebenaran Allah dan berada dalam pimpinan Roh Kudus adalah penasehat yang baik. Karena ia adil dan tahu membedakan yang salah dari yang benar. Wah, ini kalau kita sudah sampai di sini, Amsal 16 ayat 20. Allah memberkati orang yang taat kepadanya, berbahagialah orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tapi sampai berkat yang turun. Jangan berakhir dengan pemberitaan firman Tuhan menghukum. Waduh. Tidak, Tuhan bukan Tuhan kemurahan, Tuhan masih berlaku asal kita mau memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, ini luar biasa. Percaya saja dengan sepenuh hati. Tetap percaya, karena jejaknya Tuhan, jalannya Tuhan sungguh sempurna. Oh, biarlah ini menjadi permohonan kita. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan memahami. Ajarku memahami. Mungkin sekarang kita belum paham. Minta kepada Tuhan, berikan penjernihan, pencerahan Tuhan. Aku rela memberikan hatiku untuk menjadi seorang istri penolong yang punya hati hamba. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami. Ajarku memahami. Kita menyanyi sambil dengan satu hati yang terbuka. Tuhan, biarlah mulai hari ini aku ingin agar hidupku memuaskan, menyenangkan hati Tuhan. Dengan membuang semua kebodohan-kebodohan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk Tuhan. Tunjukkan, koreksilah aku. Supaya pelayananku bukan senilai kotoran yang tidak berarti, tapi menjadi seperti domba persembahan yang kudus. Seperti Engkau menjadi domba yang tersembelih. Terima kasih Tuhan. Engkau ajari kami terus. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Terus kita menyanyi. Ajarku memahami
Mari kita minta seperti Daud, berikan aku hati yang rela. Jangan roh yang rela pergi dari aku. Puaskan hatimu. Ini diungkapkan Daud setelah Daud mengerti nilai-nilai sepenuh hati dari kasih Tuhan setelah dia melakukan kejahatan yang besar di muka Tuhan. Biar itu menjadi permohonan kami semuanya Tuhan. Mulai dari kami hamba-Mu, ibu-ibu sekalian yang di rumah. Karena Tuhan berjanji ingin menyelamatkan seisi rumah tangga kami. Kalau masih ada rumah tangga, mungkin suami yang tidak taat kepada firman Allah, anak-anak yang masih punya hati pemberontak, kita lebih dulu memahami jalan-jalannya Tuhan dengan menghambakan, minta roh yang rela. Tapi kita akan menjadi kuat kalau kami berlindung, menjadikan Engkau perisai dalam hidup kami, meminta petunjuk dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, dengan hati yang jujur, bukan saling menuntut, saling mempersalahkan, tapi minta satu keubahan. Roh Kudus ada di sini. Dia akan bantu untuk memimpin kita terus dalam kebenaran yang seperti Tuhan mau. Hidupkan roh ini, kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh, menyadari kami perlu Roh-Mu menolong Tuhan, supaya jangan roh jahat, roh duniawi yang mengganggu hati dan pikiran kami. Hiraya masih mari kita memeriksa sejenak roh apa yang ada di dalam hati ini sekarang. Kalau masih ada bukan Roh Kudus yang mendominasi hati dan pikiran kami, mari kita tengking sendiri dalam nama Yesus. Engkau tinggalkan kami, roh-roh yang bukan dari kehendak Allah. Engkau pergikan dari hati dan pikiran kami dalam nama Yesus. Baharui roh dan pikiran kami Tuhan dalam nama Yesus. Supaya kami bisa mengubah cara hidup kami yang tidak berkenan kepadamu, bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan hati yang baru. Dan Engkau di dalam hati yang baru, Engkau akan memberikan roh yang baru. Dan di dalam roh yang baru, Engkau juga akan membuat hati kami memiliki roh yang taat kepada kehendak-Mu. Kami tidak mau Tuhan, hidup kami hanya mengerti kehendak Allah, tapi kita tidak memasuki daerah kebenaran Allah. Sehingga pada saat Engkau datang, Tuhan, kami hanya berada di luar. Bahkan Engkau akan berkata, sekalipun Engkau sudah melakukan apa saja, aku tidak kenal Engkau, pembuat kejahatan. Karena pelayanan kami hanya sekedar senilai kotoran binatang, tidak punya nilai, karena tidak ada tanda darah.
kuduskan setiap pelayanan kami, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Mulai dari kami anak-anak muda juga, Engkau harus memiliki hati yang benar, supaya di dalam pergaulanmu jangan sampai merusak imanmu kepada Tuhan. Karena Alkitab sudah berkata, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Dan dengan apa orang muda memelihara jalannya yang suci daripada salah, jikalau dipatutkannya dengan firman Allah. Sebab itu jangan engkau hidup jauh dari kehendak Allah. Untuk kami orang tua, kita perlu banyak berdoa buat generasi penerus kami. Mungkin kami bisa memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan apa yang mereka mau, tetapi untuk kerohanian itu diperlukan doa seorang ibu yang sungguh-sungguh memberikan hatinya kepada Tuhan dan melakukan, mentaati apa yang Engkau mau. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa buat seluruh umat Petra, dimanapun kami berada, sampai di misi-misi. Mungkin kami tidak bisa datang ke tempat saudara, tetapi biarlah suara firman Tuhan ini sampai di telinga hati kami, untuk kami perhatikan dan bukan cuma dicari, dikagumi, tapi kami lakukan itu dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Supaya pelayanan kami semua, hidup kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Pada saat hari kedatangannya nanti, tidak ada yang ketinggalan. Kami boleh pergi, siapa saja yang mendahului kami dipanggil pulang ke rumah Bapa. Engkau hiburkan mereka. Tetapi jangan sampai kami tidak mendapatkan tempat yang sama di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk berita suara firman ini. Biarlah membangkitkan kami untuk kami tetap bersemangat. Untuk hidup kami makin hari makin Engkau bersihkan dengan tujuan supaya hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Biarlah setiap kali Engkau masih memberi kesempatan, karena Alkitab berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Selama hari masih siang, kami harus bekerja dengan sungguh-sungguh, karena hari malam akan tiba. Itulah masa-masa yang sukar, masa-masa yang jahat, supaya kami terhindar dari masa yang kelam ini Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan dan kasih setiamu terus menjaga umatmu dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap kuat hidup di dalam kehendak Allah. Ini doa kami, dan biarlah sekarang berkat-Mu turunkan di atas keluarga-keluarga kami dimanapun kami berada, terutama di rumah-rumah Tuhan, supaya apa yang mereka rindukan, ada pengabulan doa, bukan lebih dulu secara yang kelihatan. Karena permintaan Salomo hanya minta hikmat dari Tuhan, maka kekayaan pun diberikan kepadanya, kebesaran pun diberikan kepada Salomo pada saat Salomo masih hatinya berpaut kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan Salomo dicintai oleh Tuhan. Tetapi sayang sekali Tuhan, seringkali kamilah yang menyia-nyiakan kecintaan Tuhan. Dengan apa yang kami lakukan, tidak mentaati apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Biarlah mulai hari ini Tuhan, taruhkan roh yang taat di dalam hati kami sebagai berkat Allah yang menyertai dalam perjalanan kami memiliki keluarga kami masing-masing. Berkat dalam pernikahan, berkat di dalam keuangan, berkat di dalam pelayanan kami, berkat kesehatan. Semua dimanapun kami berada, kami selalu diberkati oleh Tuhan. Sampai kota kami Makassar ini juga dalam berkat Allah. Dan negara kami Indonesia pun dalam kecintaan-Mu, kami putuskan COVID ini, Omikron Tuhan, dalam nama Yesus. Supaya tidak menyebar,
sekalipun masih ada di Jakarta itu medannya, kami juga berdoa untuk kota Jakarta. Lepaskan dari Omikron ini Tuhan, supaya mereka bisa beribadah dengan bebas seperti kami di sini Tuhan. Banyak kebebasan untuk kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih buat kecintaan-Mu terhadap kota kami Makassar, sehingga kami boleh sampai hari ini menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan segala berkat yang sudah dilimpahkan itu kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah kami terima, dan semua yang sudah diberkati oleh Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Kau sungguh baik, baik bagiku, kasih